أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sahabat Abah Deren. Dalam video ini kita akan mencoba membahas tentang kezaliman terhadap orang tertentu. Bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman kepada orang tertentu, di antaranya menjual atau membeli barang dengan cara terpaksa. Ini jelas mengandung unsur kezaliman kepada pihak yang dipaksa, karena pada saat itu jelas ia tidak rela menjual atau membeli. Kemudian di antara bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman kepada orang tertentu, yaitu menjual barang najis dan barang yang diharamkan. Karena kedua jenis barang itu tidak ada nilainya dalam pandangan syariat, maka bila dijual sungguh yang menerima hasil penjualannya telah menzalimi pembeli, karena ia mendapatkan uang orang lain tanpa imbalan darinya. Berikut ini rincian pembahasan tentang bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman terhadap orang tertentu. 1. Jual beli barang terpaksa. Manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Banyak barang yang dibutuhkannya dimiliki orang lain. Seperti seorang petani yang memiliki bahan pangan, dia juga membutuhkan pakaian, maka dia harus menukar sebagian hasil panennya dengan uang dan membeli pakaian dengan uang tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Dengan demikian, dia mesti berinteraksi dengan orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi seorang dengan pihak lainnya untuk bertukar barang atau jasa diatur oleh Islam dalam fikih muamalat. Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat yang bila tidak terpenuhi, maka perpindahan barang dan alat tukar uang menjadi harta haram. Di antara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridha, suka sama suka, tanpa ada unsur keterpaksaan. Seorang yang terpaksa yaitu orang yang berada di bawah ancaman fisik pihak orang lain yang mampu melakukan ancaman tersebut, bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli. Seperti jual beli yang terjadi di beberapa kota. Pada saat calon pembeli menawar harga sebuah barang, maka dia dipaksa dengan berbagai cara untuk membeli, terkadang dengan ancaman dan gertakan bernada tinggi. Hukum jual beli ini tidak sah dan status uang serta barang adalah haram. Berdasarkan firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." An-Nisa ayat 29. Haramkah membeli barang dagangan dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli? Telah dijelaskan bahwa tidak sah jual beli terpaksa. Namun, apakah juga termasuk terpaksa bila penjual menurunkan harga karena rasa malu? Seperti seorang meminta diturunkan harga dengan cara merayu penjual di hadapan orang banyak sehingga yang diminta merasa malu, lalu menjualnya dengan harga yang diinginkan pembeli. Para ulama juga memasukkan jual beli ini dalam kategori terpaksa. Hal ini berbeda bila penjual menurunkan harga barang atau pembeli melebihi harga pasar atas dasar suka, iba atau hormat kepada pihak kedua tanpa ada unsur keterpaksaan, seperti menurunkan harga barang karena pembelinya masih ada hubungan kerabat, atau pembelinya orang miskin, atau pembelinya adalah tokoh masyarakat. Maka hal ini dibolehkan dan jual belinya sah dengan dalil bahwa bersedekah dengan keseluruhan harga barang dibolehkan syariat, maka bersedekah dengan sebagian harga barang tentu dibolehkan. Sebagaimana jual beli yang terjadi antara Nabi SAW dan Jabir radhiyallahu anhu. Saat Nabi melihat unta Jabir yang berjalan lambat lalu menawar untuk membelinya, maka Jabir radhiyallahu anhu berkata,
aku hadiahkan untukmu, wahai Rasulullah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menawarnya berulang kali hingga Jabir radhiyallahu anhu menjual dengan harga 1 uqyah. Dalam hadis ini jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi harga unta atas dasar iba kepada sahabatnya. Berikut, haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual terdesak butuh uang? Hidup ini tidak selalu berjalan dengan yang kita rencanakan. Terkadang kita telah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi. Akan tetapi yang terjadi di luar kehendak kita. Hal ini karena hidup yang kita jalani telah ditentukan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka terkadang seorang menghadapi keadaan sulit, dia terdesak butuh uang segera, dan dia tidak mendapatkan pinjaman uang yang bebas dari bunga riba. Maka dia harus menjual barangnya dengan harga murah di bawah pasar. Apakah boleh bagi seorang muslim membeli barang tersebut dengan harga murah? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, ulama dalam mazhab Hanafi dan sebagian ulama dalam mazhab Hambali menyatakan tidak sah jual beli ini, yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal. Yang menjadi argumen pendapat mereka adalah sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjualan orang yang terdesak, diriwayatkan oleh Abu Daud. Imam Ahmad menjelaskan maksud hadis ini bahwa seorang yang terdesak butuh biaya lalu datang kepada Anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harga pasar barang tersebut 20 dinar. Akan tetapi hadis yang menjadi dalil pendapat ini dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal. Pendapat kedua merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwa jual beli ini sah karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual. Andai dia tidak membelinya dengan segera mungkin, tentu kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang ia butuhkan. Diriwayatkan bahwa tak kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir Yahudi Bani Nadir dari Madinah, beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang agar tidak merepotkan dalam perjalanan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang karena menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam perjalanan keluar dari kota Madinah. Jual beli terpaksa yang dibolehkan. Pada dasarnya jual beli terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Namun dalam kondisi tertentu jual beli terpaksa dibolehkan. Seperti qadhi hakim yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh pailit untuk menutupi hutangnya. Atau ia menjual barang anggunan untuk menutupi hutang milik barang yang telah jatuh tempo. Demikian sahabat Abah Deren pada video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.